Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekolah Wijaya Putra. Welcome to my class. Kali ini saya kedatangan tim dari PJOK. Salamnya apa salamnya? Salam olahraga. Salam olahraga. Oh, saya bilang gitu ya. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Oh, mantap. Sportivitas ini. Sangat luar biasa. Ini dari tim PJOK. Ada SMP, SMA, SMK. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Saya akan langsung perkenalkan ya. Yang pertama dari depan saya, biar kenal sendiri aja. Depan saya ini dari dari SMK. PJOK SMK. Iya. Nah, nama? Ini kan ada yang nggak tahu ini. Ya, ada inisial. Apa itu? Ra. Bukan Raffi Ahmad, bukan. Raden Ayu. Bukan. Raden Ajeng. Risa Arisandi. Oh, Risa Arisandi. Ya. Risa Arisandi dari SMK Wijaya Putra. Betul ya. SMK. Yang kedua, sama mungkin di itu saya. oh iya ada inisial ya? Semua ada inisialnya. Nggak semua. ada saya. Kekinian. Itu ada Roma. Ini apa itu? Roma gambarnya kambing. Ya. Serigala. Serigala. Ya, oke. Ini Iya. Ya itu bukan yang terhormat. Oh, bukan ya. Bukan. Bukan. Yulham. Yulham. Ya. Oke, Yulham dari SMA. SMA Wijaya Putra. Oh, ada SMK, ada SMA. AP. Bukan anaknya polisi. Anaknya polisi. Dulu, sekarang. Dulu ya. Nah, Apin adalah Andri Priyono. Andri Priyono. Saya di SMA Wijaya. SMA juga, bukan anak polisi ya? Bukan. Dulu anak polisi. Ini Delas RK. Apa RK itu? Apa ini? Aku ngerti ini RM, rumah makan. RK, monggo. Roto Kirono Hah? Dari SMP Wijaya. dari SMP Wijaya Putra. Oke. Ada SMP, ada SMA, ada SMK. Wah, ini PJOK ya. Bukan Penjas. Penjas apa PJOK sih? Kalau sekarang PJOK. Kalau sekarang itu PJOK. Kalau dulu kan tahun 88 sampai dengan 90-an itu namanya kan Penjas Orkes. 88 sampai 80 itu 90. Penjas Orkes, pendidikan Orkes. jasmani, olahraga dan kesehatan. Hanya istilah nama. Sebenarnya sama sekarang juga PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalau dulu kan trennya kan Penjas Orkes, olahraga dan kesehatan. Itu kalau di SMP juga sama? Semua sama itu. SMP, SMA maupun kejuruan, dulu kan kejuruan itu sama menggunakan Penjas Orkes. Oh, gitu. Ini gini, mau tanya-tanya. Bener nggak kalau misalkan guru olahraga ya, sebetulnya guru olahraga ya. Guru olahraga itu pasti atlet. Bener nggak? Tidak semuanya harus atlet guru olahraga itu. Tidak semua harus Nah, atlet. karena gini, karena olahraga itu kan kalau di pendidikan ya, itu kan ada olahraga pendidikan ya. Memang olahraga ada 3. Ada olahraga pendidikan, ada olahraga rekreasi, dan ada olahraga prestasi. Sama Tapi- olahraga apa sampean? Ini mungkin agak beda ya. Saya dengan teman-teman yang lain. Kita dari kepelatihan. Tapi masih pendidikan. Oh, ada kepelatihan? Iya betul. Ada pendidikan jasmani, ada pendidikan kepelatihan. Oh, beda. Iya, beda. Kalau jenengan, tapi tetap ada. tapi itu olahraga semua. Betul. Semua Olahraga, tapi tetap kan ada pendidikan. Jadi bukan murni. Bedanya. Bedanya ya nggak ada bedanya kalau pendidikan, tapi kalau di kepelatihan itu lebih spesifik ke cabang olahraga masing-masing yang digeluti. Oh, Jadi, ada spesialisasinya. ada nilai plusnya itu bisa sertifikat pelatih bisa, terus wasit juga bisa. Oh, gitu. Iya. Berarti jenengan ini kepelatihan. Kalau ini Mas YH, Kalau saya pendidikan kepelatihan olahraga PKO. beda lagi. Sebenarnya beda istilah. Sebenarnya Beda istilah aja. Ya, bersama, cuman Jadi bedanya. ada unsur pendidikannya, ada kepelatihannya juga. Jadi nggak hanya bagaimana cara mengajar, mungkin situ bagaimana cara mengajar yang lain seperti kepelatihan, menjadi pelatih itu juga diajarkan. Iya, ini Seperti itu. enggak kebetulan di Wijaya Putra ini semuanya kemungkinan backgroundnya kepelatihan. Kepelatihan. Iya, masih Ini pendidikan. Pak RK.
Saya sama kelihatan. Yellow iki akhirnya Pak RK loh, Pak RK. Betul Mas. Jadi kami kebetulan juga pendidikan pelatihan. Pelatihan ya. Kan dengan Pak Aris ini dulu satu kelas. Satu kelas satu alma mater. Satu alma mater, satu kelas. Satu kos-kosan. Kalau iya bisa dikatakan konco dolen. Aduh, gak blenger sama saya. Begini Mas Jo, kan memang beda ya antara pendidikan jasmani dan pendidikan pelatihan. Beda nih. Itu tadi disampaikan oleh Pak Aris sama Pak Yudham kan, karena dengan pelatihan kan kita dibekali menjadi seorang pelatih ya, kita dibekali dengan jadi guru Iya. juga ya. Tapi ada spesialisasi masing-masing. Ada. Semuanya Jadi pasti akhir-akhir semester itu disuruh memilih spesialisasi yang mana. Kalau jenengan apa? Kalau saya kebetulan pilih Panan, Pak. Oh, panah kan ya, panah asmara. Terbiasa Tapi memanah. memang begini ya, memang ada penjas, ada olahraga. Kalau pendidikan jasmani itu kan jasmani, olahraga kan berarti kan bagaimana mengolah raga kita. Tapi di situ adalah ada unsur yaitu ada motoriknya, itu yang diajarkan. Jadi bagaimana tentang gerak dasarnya. Tapi kalau jasmani itu ada 10 unsur kebugaran jasmani seperti bagaimana kelincahannya. Nah, ini ibarat sekeping mata uang itu tidak bisa terpisahkan. Asik. Nah, Kalau ngomong itu kan tadi seperti spesialisasi, kalau untuk Pak AP ini Kalau saya dulu itu prestasi saya memang di hoki. hoki. Oh, berarti beruntung ya? Iya. Hoki kok ya. kemudian Dapat hoki, saya dapat hoki, untung. ya. Dulu saya juga di hoki, juga di Pantas paling gede, paling Iya. beruntung. Biasanya kan hoki kan ada yang Hokinya untung, kan ada yang untung, ada yang enggak. Ini tidak beruntung. ada yang jualan buah juga. Kemudian ada 2. Gak boleh sebut merek. Oh, itu merek. Oh, gak boleh. Oh, gitu. Tapi ya pelanggaran nih. ya hoki, ya dayung. Jadi Oh, semua dayung. dulu iya, dayung dulu juga kita juga sudah pernah ke sana. Jadi emang betul dulu itu harus ada prestasinya apa? Kita suruh mencari apa yang dibanggakan, digeluti di situ. Panahan, hoki, dayung, YH. Kalau saya sepak bola. Sepak bola. Sepak bola kalau ditanya tentang apa sih? Prestasi. Mengambil ke jurusannya sepak bola. Tapi juga ada cabur lain, pencaksilat. Yang digeluti. Iya. Gelut sampai siapa? Yang prestasi. Yang Silat yang prestasi. prestasi. Oh, berarti ada spesialisasinya. Ya. Yang terakhir ini. Kalau saya sih mungkin ngomong olahraga. Ini kan beda-beda tadi olahraga Iya. dan jarang yang diikuti. Saya bola voli. Voli. Iya, voli kan umum nang desa kan umum akeh nang kampung-kampung. Saya tahu hubungannya ini hoki, Iya. dayung, panahan, sepak bola, voli. Terus gawang iki opo fungsine iki? Nah, sebenarnya itu Opo? Ini kan kalau kebugaran jasmani buat MC macam-macam. Oh, gitu. Alat untuk pembelajaran Pak Jo. Enggak, Oh, iya, alat materi pembelajaran. kasti. ada Ini kasti. kasti ya? Pasti. Nah, bentuknya untuk kasti itu. Oh, gini ya kasti Ya, atau Ini yang Kasti ada- tahu kan? Kasti itu sebenarnya masuk olahraga tradisional itu. Itu sudah lama itu. orang tradisional berarti Itu ada udah orang lama. modern. Iya, itu salah satunya kalau di pembelajaran sekarang kan sudah dimunculkan lagi Nah, olahraga. sekarang gini Pak, ini kalau ngomong-ngomong terkait dengan pembelajaran, Iya. kan ada di SMK, ada di SMA, ada di SMP. Ada bedanya nggak untuk aplikasinya? Kan ini kan macam-macam jenengan ini dari voli, iki teko apa mau sepak bola, Iya. dayung dan panahan. Terus ngajar di sekolah misalkan, Iya. ada di SMK, SMA atau SMP dengan materi yang hanya itu aja gitu loh. Dan arti itu aja bukan berarti maunya enggak, tapi sudah ditentukan ini pelajarannya ini gitu pripun dari SMK. Kalau dasarnya sih sebenarnya sama. Kita mendidik lewat aktivitas jasmani. Cuman untuk mungkin kebetulan saya di SMK. SMK kan itu lebih ke kejuruannya. Betul. Jadi bagaimana kita ada aktivitas jasmani atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu menjurus ke mendekati ke kejuruannya. Misalkan katakanlah anak TKR. TKR itu apa? TKR itu teknik kendaraan ringan otomotif. Kan ada jurusan kan biasanya SMK itu ada Iya, macam-macam. akuntansi, ada Ya, macam-macam. betul. Macam-macam. Mungkin anak akuntansi kalau diajari yang kaitannya dengan kekuatan otot lengan akan beda dengan anak TKR. Akuntansi kan Oke. aktivitasnya Oke, lebih ringan ya Iya, daripada lebih ringan. otomotif. Iya,
kondisi anak akuntansi itu diperbanyak di aktivitas ritmik. Wedok perempuan ritmik itu, nah calon ibu kan biasanya aerobik senengane. Iya. Nah, kan akuntansi cewek-cewek semua. Kalau dikasih aerobik, paling enggak mereka punya bekal nanti setelah after SMK itu punya bekal. Punya bekal. Segera cek seneng, bojone itu cek seneng. Kalau aktivitas ya, kan mereka nanti pastinya ibu rumah tangga. Oke. Kalau bisa jaga kondisi dengan aktivitas Berarti ritmik. masing-masing jurusan itu mungkin aplikasinya akan berbeda. Beda. Kalau anak teknik TKRU itu di kekuatan mungkin yang lebih banyak kalau aktivitas. Nah, kalau misalkan jurusannya tata rias, kebetulan kalau tata rias kan bisa ritmik. endurance, daya tahan. Kalau ngerias berdiri agak lama. iya benar. Kan harus Benar. kekuatan kakinya juga. detail ya, Iya. detail juga. Iya benar. Endurance Termasuk daya tahannya. jurusan-jurusan yang lain ya. Iya, jurusan Berarti yang memang lain. itu memang kurikulumnya memang mengatur seperti itu atau modifikasi aja? Sebenarnya kalau kita melangkah ke depan, apalagi kurikulum Merdeka Belajar itu kan SMK malah lebih spesifik nantinya. Oh Iya, harus Iya, ke sekarang Merdeka lebih- Belajar ya. harus ke jurusan masing-masing yang utama itu. Bahkan ada namanya kolaborasi ya. Iya betul. Yang mulai kita coba untuk ke arah situ itu kita coba. Berarti sekarang sudah dicoba ya kalau misalkan Ya di kemarin PKR ya sudah. Kemarin sempat coba saat kita UAS. Itu ada kolaborasi dengan mata pelajaran khususnya produktif. betul. Titik utamanya itu. Nah, kalau di SMA gimana ini? Dari Mas Yiha dulu. Ada perbedaan nggak dari SMK ini? Sebenarnya pada dasarnya SMK, SMA cara pengajarannya mungkin hampir sama. Cara menyampaikan contoh kita pembelajaran sepak bola. Mungkin kalau sama SMK sama, serumpun kan kita. Ya. Serumpun sama SMK. Tapi selain dari itu, bagaimana cara contoh kalau di SMA kan ada IPA sama IPS juga. Oh itu jurusan ya betul. Ada IPA sama IPS. Mungkin kan anak-anak itu ketika di kelas itu sudah memakan banyak tenaga ketika memikir pelajaran fisika itu sangat mungkin bisa rumit atau matematika atau apapun. Jadi fisiknya juga nanti bisa ditambah melalui olahraga supaya pada saat pembelajaran apapun ketika itu berpikir yang menguras energi Sudah siap-siap. Sudah siap. Oke. Kalau Pak Ape sendiri Kalau kan kalau kelihatan dari keempat kan Kalau Pak Ape- lebih muda kan? Iya. Lebih muda. Sebenarnya Usianya usia Banyak lebih muda sudah dari banyak makan mereka. garam itu. Iya. Jadi Usianya berapa sih, Pak? Ini baru berapa ya? 20 plus. Plus-plusnya. Iya. Kan, Iya. kan kalau dilihat dari Iya, anak betul. memang masih muda. Iya. Belum Memang- tumbuh banyak. Kan masih muda, paling muda. paling muda. Kan ini sudah rambutnya sudah Iya. ubanan. Iya. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Pak Ape, Iya. nah ini ya ngomong sebenarnya Pak Ape. Kalau di SMA kan tadi udah dijelaskan ada IPA, IPS. Iya. Kalau yang di SMK itu kan ada spesifik jurusan terkait dengan pemberian materi Iya. yang berbeda di antar jurusan. Siap. Kalau di SMA apakah sama? Sebenarnya kan kalau menurut saya sih olahraga penjas ya, PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan sebenarnya adalah hampir sama serumpun. SMP, SMA, SMA, cuman tingkatannya saja. Porsinya mereka memberikan bagian. Ya ada modifikasi tersendiri. Ada, kalau di SMA begini, kalau di SMA itu memang kita katakan ini kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang diberikan adalah ada tes kebugaran jasmani. Kita enjoy, pembelajaran kita Di enjoy. SMK gak ada tes kebugaran jasmani. Ya semuanya ada. Semuanya ada. Cuman kalau permainan olahraga itu ya hampir-hampir sama seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, Pak Ape. Jadi ada tingkatannya. SMP bagaimana, SMA, SMK itu SMA, serumpun. SMK. Itu Iya. terkaitan dengan teknik. Nah, kalau misalkan saya tanya di SMP nih, nah ini SMP kan kalau ngomong usia kan jauh lebih muda daripada SMA SMK. Iya. Lebih anak-anak gitu loh. Ini apakah ada perlakuan yang berbeda atau ada materi yang berbeda atau memang ada modifikasi yang berbeda? Gini Pak Ju, untuk PJOK kan lihat kurikulum ya. Ya. Itu
Ini yang dipegang itu kan masih bola kecil. Kasti, Makanya bola kecil. Ya, bulu tangkis juga ada. Bulu tangkis bola kecil. bola kecil. Ada atletik, ada Senam. bela diri, ada senam lanteng, senam irama, renang, Nah, itu. dan kebugaran jasmani. Jadi materinya sama kalau lihat kurikulumnya, tetapi pada saat Baik SMP, SMA, SMK sama. Sama. Cuman porsinya saja ya. Jadi tadi saya bilang Pak Andre, tingkatannya seperti kita belajar sepak bola. Heeh. SMP itu mungkin hanya mengenal saja bagaimana caranya menendang bola. Nanti ke SMA mungkin beda lagi, mulai strategi dan lain-lain. Jadi tingkatannya atau apa ya, kesulitannya yang ditingkatkan, variasi-variasinya. Tapi kalau saya pada saat proses mengajar, kami mungkin di luar dari kurikulum ya, dalam arti tidak keluar, cuma menambahkan Modifikasi aja ya. modifikasi seperti pembelajarannya, yaitu anak nanti yang kita utamakan itu tentang kebugaran jasmani. Jadi SMP diharapkan anak itu tahu bagaimana bisa menjaga dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Misalnya Pak Jo, sekarang tinggi badannya berapa? 170. Berat badannya berapa? Kalau terakhir 73,7. Nah, ini Masih ingat saya. rata-rata anak-anak laki-laki itu nggak tahu, nggak mengenal diri sendiri. Berat badannya nggak tahu, tinggi badannya nggak tahu. Denyut nadinya berapa kira-kira per menitnya? Itu. Nah, ini kan Nggak tahu. nggak ada. Di SMP saya biasakan untuk belajar seperti itu. Oh gitu ya. bangun tidur, denyut nadinya pernah dicek. Bangun tidur terus mandi, Pak. Jadi harapannya apa? Harapannya pada Kalau saat jenengan kan bangun tidur terus ngopi. pada saat pembelajaran kita ajarkan seperti itu, harus mengukur tinggi badan, berat badan. Iya. Dan nanti akhir semester kita cek lagi apakah ada perubahan apa enggak. Sebenarnya sama Pak Jo, di SMP maupun SMA SMK, pertama kita pasti cek tentang berat tinggi Cek badan darah. untuk mengetahui seberapa jauh dulu. Kemudian pendidikan jasmani ini harus diberikan, karena di situ kan ada yang namanya bagaimana kelincahan, kekuatannya, endurance, daya tahan, bagaimana balance, keseimbangan. Itu dilatih dulu sebelum dia mengarah kepada apa yang harus diarahkan. Misalkan kayak mau buat bola voli, apa sih yang dikasihkan di bola voli tentang apa? Kekuatan. Berarti mereka harus belajar tentang kekuatan itu. Kalau di SMA juga seperti itu. Nanti kita enjoy banget. Dan kita modifikasi. Untuk saat ini kan ngomongnya adalah merdeka belajar ya. Nah, Kan belajar yang menyenangkan. Iya. Sedangkan mungkin nggak hanya saya yang merasakannya, mungkin semuanya akan merasakan seperti itu. Pelajaran olahraga adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu. iya. Betul. Selain pelajaran kesenian, gitu kan? Iya. Karena mungkin di luar ruangan, kemudian Praktek. praktek langsung, mungkin itu jadi pelajaran favorit bagi banyak siswa. Setelah itu baru muncul pelajaran-pelajaran yang lain kan gitu ya. Dan jangan lupa guru cara mengajarnya, guru-gurunya itu ada daya tarik tersendiri. Oh, bisa masuk akal ini. Bisa. Nah, kalau ngomong gini gimana? Karena Seru ini. Proses belajar itu utama area ini siswa ini suka dengan Suka. guru apa enggak? Nyaman juga sama gurunya apa enggak? Itu yang Berarti penting. nggak hanya pelajarannya saja ya. Kalau kita masuk kelas, kalau kita tidak suka sama gurunya ya jangan berharap bisa mata pelajaran tersebut. Oh iya benar. Oh kayaknya mlebu kelas merengut, Nah, kayak mencucu, sebenarnya nggak bagus ya. tambahan Mbak Jaya, sebenarnya semua mata pelajaran itu disukai sama anak-anak. Betul. Nggak hanya penjas, kesenian, tapi disampaikan Pak Roto itu bagaimana cara pendekatan kepada anak-anak. Pembinaan hubungan ya dari guru ke Betul. peserta didik ya. Jadi seperti itu. Ada guru biasanya yang jadi anak-anak takut itu, guru bimbingan konseling. Nah, itu Satpol biasanya PP-nya orang- sekolah. Iya katanya. Iya, Tapi takut. sebenarnya itu nggak boleh loh, kalau guru Nggak boleh. konseling itu harusnya lebih Dia dekat dekat sama dengan anak karena Iya. dia kan Tapi Tapi, dulu ya. kalau di SMP gimana? Ada Kalau SMP itu kebetulan apa ya? Bukan guru namanya sekarang, namanya konselor. konselor. Ya, ya alhamdulillah jadi dekat dengan anak konselornya. Kok ngomongin konselor sekolah? Enggak. Kita kan PJOK. Enggak, kadang kita di lapangan itu Nah, ada. dipanggil pasti apa Ah. cari masalah ya, Pak? Oh. Kadang masalah. ada anak itu yang enak curhat karo guru olahraga, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Iya. Banyak Tapi yang jadi kayak gitu. sering karena saya dulu juga mengalami gitu. Aduh, ngomong sama guru olahraga enak gitu karena ngobrolnya mungkin ya sering di luar, nggak sakit di dalam Pak kelas. Jo juga seperti itu ya dengan guru olahraga ya. Iya, dengan guru BK ya juga gitu. Nah, apalagi sekarang di musim Merdeka Belajar. Pasti Oke. anak itu yang disukai apa sih? Nah, Karena diferensiasi dia sukanya apa sih? Belum tentu sekarang Seru, anak kan ngomongin seru. Ya, gini misalnya kita ngajar materinya permainan bola besar. ya Iya. sudah. Sampean senangnya apa? Bola voli. Oh, Futsal, gitu futsal, ya. Berarti basket, nggak harus basket. materi bola voli kita Oh, belajar tidak. semua. Itu
itu kan, nah ini Basket semua enggak ya? bedanya begini Pak. Di anak itu kita maksimalkan senengnya di mana ya gitu kita. Kalau panahan ini masuk apa? Karena ini kan bukan nggak masuk kurikulum, hanya ekstrakurikuler di SMP Wijaya. Olahraga pilihan. Oh, saja. olahraga pilihan. pilihan. Iya. Loh, boleh nggak kalau misalkan yang tidak ada di kurikulum tapi saya suka? Kan ada ekstra. Enggak, maksudnya di pelajaran Mungkin hanya pengenalan. Hanya saja, pengenalan. Pak. Oh. Sampai nanti ada beberapa cabur yang lain, misalnya ada berkuda, ada menembak, ada panah, ya kita kenalkan aja sekitar. Iya. Misalkan kan gitu, saya suka main Tapi catur contohnya misalkan. e-sport, ini cabang olahraga. Oh ya, ini e-sport ini seru ini. Ini kan cabang baru ini kayaknya. cabang baru, Pak. Dan diakui oleh KONI dan juga ada namanya si Game Pon dan juga Kejurnasan juga ada. Kejuaraan sudah internasional lah. Sudah resmi, Ya gitu. masuk pada apa? Udah resmi nih. Cabang rekreasi ya. Tapi ngomong-ngomong e-sport Pak Jo, Pak Roto. Bentar, nah, sebelum ngomong e-sport nanti ini pembahasannya makin jauh. Iya. Ngomong dulu Enggak, soalnya ada hubungannya dengan penjas. apa? Jadi anak e-sport itu kan ya tahu sendiri lah mungkin Main main HP. HP. Aktivitas secara fisik aktivitasnya itu Ya olahraganya di mana? Ayo kalau tidak, maksudnya gini, ketika anak itu senang main game e-sport, dia juga minimal harus senang berolahraga. Loh, kok bisa? Hubungannya apa? sebenarnya e-sport itu ya kalau saya melihat sih belum tahu perkembangan ke depan ya. Saya melihatnya seperti catur. Ya betul. Nah, catur olahraga apa itu catur? Iya, duduk. Tapi ya tetap itu kan ada namanya endurance, daya tahan. Ya, itu maksudnya itu. Makanya Cuman Pak, suruh duduk seharian kuat nggak kira-kira? Ya enggak kuat. Makanya perlu Ya. dilatih untuk menguatkan yang tidak kuat itu. ibaratnya sekeping mata uang tidak bisa terpisahkan Asik. olahraga. Tapi kalau ngomong e-sport ini saya baru tahu ini. Di SMP kemarin kan sudah prestasi di Oh, iya. e-sport ini ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum itu saya tak ngomong e-sport tapi larang kok akhirnya. Ya. Itu kan juga olahraga. Oh, iya, tapi olahraga masih dalam satu tema. Masih dalam satu tema. Alhamdulillah Pak Jo ya. Jadi kemarin tim dari e-sport SMP juara. Tapi di belakang itu yang saya amati timnya ini satu. Dia di olahraga itu sangat aktif. Di pelajaran olahraga. Oke. Dan yang kedua saya tanyakan ke guru matematikanya, dia cerdas. Matematikanya nilainya bagus. Oh. Jadi bermain game itu tidak hanya sekedar main game, tapi dia sebenarnya memiliki apa ya, logika yang bagus. Karena di sana mungkin bermain strategi dan lain-lain. Ya, Jadi betul. orang-orang pemain game itu, gamer itu saya yakin anaknya sudah cerdas. Kalau nggak cerdas mungkin main di kalah gitu, nggak menang. Sebenarnya Iya, ya. itu Pak Joa. Logikanya main. Kalau yang disampaikan Pak Roto kayak gitu nggak jauh beda kalau ketika kita praktek di lapangan itu. Contohnya sepak bola aja ya. Seorang striker harus penyerang. Penyerang bener-bener kan penyerang wasit loh ya. Itu penyerang beneran itu. Penyerang itu ketika berhadapan dengan penjaga gawang Iya. sepersekian detik harus membuat keputusan yang cepat. Betul. Itu dibutuhkan kecerdasan seperti yang disampaikan Pak Roto. Mau diumpan atau langsung di diumpan apa shooting ya. enggak. Makanya kalau ketika kita anak atau pemain game harus punya kecerdasan di atas rata-rata emang untuk keputusan yang Kalau pengen cepat berprestasi. tadi. Ya, ini katanya olahraga prestasi. Nanti ada tingkatannya lanjut. Banyak ya berarti. Saya Ya. ngomong tadi. Kayaknya kalau misalkan ngomong olahraga nggak Udah, cukup udah, kalau udah. suruh aku singkat ini. Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi itulah apa, makanya kan kita terserah anak mau. Memang kalau tempo dulu juga sama. Jadi olahraga. Jadi anak tuh kesenangannya apa? Dia dikembangkan. Misalkan saya senangannya bola voli, ya sudah bola sepak silakan. Tapi setelah itu lah, kalau dia bakatnya baik, digeser ke ekstra kurikuler. Oh. Kalau baik lagi, digeser lagi ke klub apa supaya bisa minat bakat mereka bisa. Betul. Tapi kalau ngomong Tercapai. tempo dulu yang ngomong Pak Ape Nah, ini, iya, iya, yang iya. Pak Andre yang mumpuni yang ya? tahu, yang Iya, tahu. coba kalian ngomong ya, kapan ya? Jadi itu sebenarnya kembali lagi kurikulumnya. Loh, kan kamu kembali memang Iya. cocok gitu. Cocok. Auranya cocok. Cocok. Kalau Olahraga kita ngomong pilihan. kembali nggak cocok ya. Nah, itu mungkin saat sekarang ini memang harusnya seperti itu olahraga. Jadi setelah diajarkan pengetahuan ini olahraga permainan jenis seperti ini. Katakanlah gini, 30 tahun terakhir perkembangan olahraga yang tahu Pak Andre. Iya. Iya tahu model kurikulum yang A, B, C, D. Ada Pak Andre perbedaan yang nggak? Tahu. Kurikulum dari 30 tahun Iya, terakhir ini. ingin Pak Andre Sebenarnya tahu. itu nggak jauh beda. Sekarang larinya ke capaian pembelajaran, ada CP yang Merdeka Belajar. Kalau dulu itu ada TUTIK. Nah, tujuannya Bahasane gitu. Kurang kan kekinian, kurang kekinian. tujuan instruksional umum, tujuan
pindah lagi itu tahun 88 ya, yang Tuh, namanya ada 88 garis loh. besar Baru program saya. pengajaran. Lahir saya. Belum lahir loh. Ada Oh, GBBP-nya. malah bingung nih berkelahir. Kemudian berkembang lagi muncul yang namanya KPK. Nah, kompetensi ya, setelah kompetensi ada KD mulai. Sekarang KD diganti lagi ke JP. Aslinya sama saja. Cuman Kompetensi istilahnya ya? istilahnya saja yang berubah, cuma di dalamnya kalau kita ngomong olahraga sebenarnya ya yang pegang kuncinya ini di jasmaninya aja dulu. Kemudian baru olahraganya apa yang diprestasikan anak-anak. Yang disukai apa? Itu sebenarnya sama. Misalkan di kurikulumnya sepak bola, ada olahraga permainan, macam olahraga permainan seperti ini kita ajarkan. Ini kalau olahraga mulai, setelah itu baru kesukaan kamu apa? Ya udah, akhirnya nyambung anak itu sukanya apa. Tapi kalau anak di bola voli gak bisa. Kalau dulu kan tahun 88 bagaimana kita ajarkan pendidikan ya, mengajarkan anak yang tidak bisa menjadi bisa. Yang Oke. sudah bisa kita geser ke ekstra. Nah, itu tanggungan daripada guru. Oke, kalau kayak gini saya paham. Kayaknya ini seru banget. Nggak Oke. cukup hanya untuk waktu yang sekian menit ini ya kita Iya. ngobrol-ngobrol bareng. Nampaknya kalau suatu saat lagi saya undang berempat atau mungkin per individu, kira-kira bersedia nggak ini? Siap. Ya, siap. Boleh. Boleh. Siap ya, ngono. Agendakan. Agenda kan. Bisa, Seru, bisa, seru, bisa. seru. Tanya-tanya yang aneh-aneh ya. Jangan aneh. Iya, Nggak. biasanya orang menganggap guru olahraga itu paling los. Los Oh, guru iya, olahraga. benar. Iya. Matanya gitu. Ada gitu. Bahkan oke, satu pertanyaan ini terakhir nih, satu pertanyaan. Kan guru olahraga kan ngajarnya di luar kelas ya kan? Ada nggak pelajaran di dalam kelas? Ada. Pelajari apa dalam kelas? Kadang kan teori kalau teori di dalam kelas ya. berapa menit atau berapa jam, contoh 30 menit awal teori dulu kita di kelas, mungkin berbeda dengan mungkin ada yang di SMK atau di SMP itu. Kalau di SMK? Kalau dalam kelas sebenarnya sama mungkin teman-teman yang lain. Kalau dalam kelas kita paling banyak tentang kesehatan. Isi materi di Oh, materi. materi terakhir. Materi terakhir. Kompetensi dan terakhir kan Ilmu ada. gizi, Tentang ilmu kesehatan. Bukan Ada perdalan seks bebas. Kanya kan PJOK kan yang diajarkan kanya. Oh, PJOK. P itu Pendidikan. Jasmani kan sudah. Jasmani, Olahraga kayak bola voli, kesehatan. sepak bola itu olahraga. Kesehatan. Terakhir berarti kesehatan itu yang masuk di dalam kelas. Oke, wes iki kayaknya Cuman kira-kira perlu enggak pelajaran kesehatan? Kelihatannya sudah mulai gak sehat. Iya, bukan masalah, bukan mulai gak sehat. Ya karena ini kan kita ngomong secara logika. Logika tanpa logistik kan juga kurang Iya, maksimal. betul. Iya kan? Tampaknya kodenya sama nih ya untuk melengkapi logistik ya. Jangan sampai lambungnya bergejolak loh. Ya mungkin itu saja yang Tapi bisa. Pak Jo, Hah? terakhir apa lagi? Tadi kan Pak Jo kan sudah bertanya-tanya kepada kita. Nggih. Sekarang gantian saya bertanya kepada Pak Jo Apa? tentang olahraga. Apa? Bedanya lari sama jalan. Kalau jalan ya berjalan. Iya. Kalau lari jalan dengan cepat. Kalau jalan cepat itu Oh iya benar. Oh, Loh, iya. mungkin kakinya diangkat, melayang. Gimana? Beda-beda ya? Ada Oh, ini nggak usah dijawab, nggak usah jawab. Ya, Mungkin ya, ya, ya. Kita akan Mungkin Ya. udah main. di Buat pertemuan PR. berikutnya ya. Buat PR, buat PR. Bedanya jalan sama lari. ya. Kalau lari itu Lari cepat, cepat, laku kalem. itu jawaban saya. Jawabannya pertandingan, pertandingan sama perlombaan. Bedanya di mana? Kalau pertandingan sama perlombaan. Oke, ini untuk pertemuan berikutnya Iya. kita harus Boleh, jawab. boleh. Bedanya lari dan jalan, Iya. kemudian bedanya perlombaan sama pertandingan. Pertandingan. Kalau ada yang tahu bisa nanti untuk Komen. di channel ya di bawah ini, komen ya. Set, atau di atas ini. Jangan di bawah sini aja. Oh, di sebelah sini aja. Oke ya. Ada pertanyaan seperti itu. Nanti yang jawabnya cocok, pas, dapat hadiah dari Pak YH. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk para tim PJOK, SMK, SMA, dan SMP. Lain kali kita akan bertemu lagi, ngobrol bareng lagi agar biar lebih seru lagi dan lebih dalam lagi. Dan juga jangan lupa Mas, hadiahnya Mas ya. Oh iya. Hadiahnya ya. Nah, Disiapkan. sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tetap pantau terus di channel Welcome to My Class dengan narasumber yang lain, ya kan? Nanti kita